Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari Jumat yang berbahagia ini tanggal 1 Maret 2024 kita dapat berkumpul dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat Jumat Berkah, meraih pahala, bersama meraih pahala dimanapun Anda berada. Kami secara kontinu hadir di tengah-tengah Anda setiap hari Jumat, dan mohon maaf kali ini waktunya kita agak mundur di jam 9:30. Kita akan mulai acara hari ini tepat waktu sebenarnya, tapi karena ada kegiatan lain kami mundurkan. Setelah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang tak lupa juga salawat dan salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga di zaman. Para sahabat-sahabat IG Live Jumat Berkah dimanapun Anda berada, pada hari ini saya Abi Sanggu Sultan berada di Pulau Dewata karena ada kegiatan kantor, dan Pak Suyitno ada di Kota Malang, Pulau Jawa. Dan kami hari ini akan membahas tentang leadership. Jadi leadership ini adalah sebuah teori kepemimpinan yang kemarin kita bahas leadership ditinjau dari sholat berjamaah. Tapi di sini kita akan membahas leadership dari sisi yang lain, di mana kita ingin tahu bahwa yang namanya leadership itu akan dijelaskan dengan beberapa hal yang menarik. Kalau kita bicara leadership, kita bicara kepemimpinan, berbagai banyak sektor, berbagai banyak variasi, berbagai banyak sudut pandang dan keilmuan yang bisa kita lakukan untuk membahas tentang teori leadership sendiri atau teori kepemimpinan. Dan pada saat hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Pak Sino, terima kasih, semoga sehat selalu. Hari ini sehat selalu, dan di sini cuacanya cerah sekali, mudah-mudahan di Malang juga cerah. Dan alhamdulillah kalau gitu cerah ya. Dan kalau kita bicara leadership, nanti kita akan bicara tentang sebuah teori yang sifatnya mungkin teman-teman sudah banyak mendengar, sepi ing pamrih, rame ing gawe, gitu ya. Jadi itu yang selalu ditekankan dalam filosofi Jawa, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Nah, seperti apa sih sebenarnya kepemimpinan yang diharapkan itu ideal di mata masyarakat dan para pengikutnya? Untuk itu telah hadir di tengah-tengah kita Pak Suyitno. Mudah-mudahan beliau ini akan bisa memaparkan semuanya dalam waktu 1 jam ke depan. Untuk itu marilah kita luangkan waktunya sambil menikmati teh hangat kita, minuman yang lainnya, dan makanan-makanan ringan lainnya. Sambil bekerja juga boleh gitu ya. Yang penting tidak boleh sambil berkendaraan. Hanya dengar suaranya saja boleh, tapi tidak boleh melihat videonya. Dan bagi yang tidak bisa melihat secara langsung, ada siaran tundanya dalam bentuk YouTube. Nanti kita akan share supaya teman-teman bisa juga menikmatinya. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan Pak Sino. Iya, Abi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabatku, pemirsa IG Live yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita bertemu di dalam IG Live ini. Topik kali ini kita akan membahas tema leadership, yaitu Little Hope, More Giving, ya, itu judulnya. Jadi sebetulnya nanti artinya itu adalah dalam falsafah bahasa Jawa itu sepi ing pamrih, rame ing gawe, ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi pokok, seperti biasa, kesempatan ini saya gunakan untuk menyampaikan kalimat-kalimat bijak yang inspiratif gitu. Ya, justru kalimat-kalimat bijak ini bisa memberikan satu pelajaran bagi kita sekalian, kemudian juga mungkin bisa jadi inspirasi gitu ya. Yang pertama, kalimat bijaknya, lebih menyakitkan memberi tidak diterima daripada meminta tidak diberi. Ya, jadi kalau dibandingkan rasa kecewa, rasa sakitnya
itu kita lebih besar atau lebih tinggi kalau kita ini memberi sesuatu kepada orang, kemudian orangnya tidak mau, itu lebih sakit daripada kalau kita ini meminta tidak diberi. Jadi kalau minta tidak diberi itu sudah agak lumrah gitu ya. Mungkin ada alasan macam-macam begitu. Tetapi kalau kita ini memberi kemudian tidak diterima, ya tidak mau orang yang diberi itulah. Ini seringkali kita lebih kecewa ya, lebih sakit gitu. Ya, jadi lebih menyakitkan memberi tidak diterima daripada meminta tidak diberi. Ya, sehingga sebetulnya ini pesannya. Jadi kalau kita ini diberi karena itu sesuatu yang rezeki, asal semua itu clear, jelas bahwa bukan merupakan sesuatu yang akan membuat kita celaka atau kita dirugikan, maka sebaiknya kita terima gitu ya. Tetapi kalau pemberian itu ternyata ada syaratnya, ada sesuatu yang mengikat, tentu ini tidak bagus. Yang kedua, saya bersedih karena saya tidak punya sepatu. Baru bisa bersyukur saat saya bertemu dengan orang yang tidak punya kaki. Nah, jadi kita ini sering bersedih karena tidak mempunyai sepatu gitu ya. Ini gambaran kiasannya seperti itu. Sampai bisa bersyukur itu saat kita ini bertemu dengan orang yang tidak punya kaki ya. Jadi seharusnya ini pesan moralnya itu, apapun yang kita miliki itu seharusnya kita bersyukur ya, bahwa kondisi kita ini bukan yang terjelek gitu ya. Jadi masih ada orang yang lebih jelek daripada kita kondisinya gitu. Lebih sedih juga dari kita ya. Jadi kita tidak perlu bersedih, justru malah kita harus bersyukur ya, karena ternyata masih banyak orang yang di bawah kita. Ya, jadi saya ulangi, saya bersedih karena saya tidak punya sepatu. Baru bisa bersyukur saat saya bertemu dengan orang yang tidak punya kaki gitu. Kemudian yang ketiga, kritik dan saran akan berpeluang untuk diterima jika menggunakan cara yang santun. Ya, jadi kritik, saran kita ini akan berpeluang untuk bisa diterima oleh orang yang kita beri atau kita berikan saran atau kita kritik, kalau cara kita mengkritik atau memberikan saran itu menggunakan cara yang santun. Nah ini juga seperti kemarin juga Jumat kemarin, bahwa kita ini satu hari diajari oleh Allah, diberikan tuntunan bagaimana kita mengingatkan ya seorang imam yang salah ya. Jadi dengan cara yang super sangat santun ya, tuntunan dari Allah. Jadi kritik dan saran akan berpeluang untuk diterima jika menggunakan cara yang santun. Berikutnya, jenius itu adalah orang yang mampu membuat hal yang rumit menjadi sederhana, bukan sebaliknya. Ya, jadi orang jenius itu sebenarnya orang yang mampu menyederhanakan sesuatu yang rumit-rumit itu, jadi menjadi sederhana sehingga mudah dipahami. Jadi kalau kita ini sebagai katakanlah pengajar, guru atau dosen, seharusnya kita ini harus bisa menyederhanakan sesuatu yang sulit. Artinya kalau kita menjelaskan sesuatu itu yang sederhana saja. Karena sederhana itu menjadi orang banyak yang bisa mengerti gitu. Sementara manfaat kita menyampaikan sesuatu itu ya kalau bisa kan semua orang bisa paham gitu loh. Jadi tidak perlu kita ini gengsi atau mencari sesuatu yang sebetulnya itu hanya merupakan wah saja. Contoh umpamanya saja di satu pelatihan atau training, kalau pembicaranya itu ya justru malah membuat sesuatu yang mestinya sederhana dibuat sulit,
Nah, ini tidak efektif gitu ya, karena biar dianggap itu menjadi seorang yang luar biasa gitu, sehingga sesuatu yang sederhana itu dibuat sulit. Jadi istilah-istilah, gambar-gambarnya dibuat sulit sehingga seolah-olah kita ini menjadi orang yang paling pinter gitu. Nah, itu sebetulnya bukan jenius ya. Justru yang paling sulit ya itu adalah menyederhanakan sesuatu yang rumit. Kalau kita membuat rumit barang yang sederhana itu tidak terlalu sulit itu gitu ya. Jadi jenius itu adalah orang yang mampu membuat hal yang rumit menjadi sederhana, bukan sebaliknya. Ya. Kemudian kata bijak berikutnya, orang jujur itu tidak pernah repot cari alasan. Tetapi pembohong waktunya tersita untuk mencari alasan. Ya, jadi kalau kita ini jujur, itu sebetulnya sangat mudah, hidup kita lebih tenang, waktu kita banyak gitu. Tetapi kalau kita ini jadi pembohong, orang yang membohongi orang lain, maka kita ini harus mencari alasan untuk membenarkan pembohongan kita. Sehingga waktu kita ini habis untuk mencari alasan itu. Dan hidup kita tidak akan tenang gitu. Jadi orang jujur itu tidak pernah repot dengan alasan. Tetapi pembohong waktunya tersita untuk mencari alasan. Nah, itu. Kemudian berikutnya, pemimpin dikatakan sukses jika dia mampu mengendalikan kuda binal. Ya. Tetapi kondisi menjadi kacau jika pemimpinnya yang jadi kuda binal. Ini yang rusak itu tatanan itu kan begitu. Jadi seharusnya pemimpin yang sukses itu adalah orang yang mampu mengendalikan kuda binal. Jadi kita ini sebagai pemimpin, anak buah kita, ya bawahan kita, itu mungkin ada yang apa ya, ndablek, ada yang mempunyai perilaku jelek ya. Kita dikatakan sukses kalau kita ini bisa mengendalikan orang-orang yang memiliki sikap dan perilaku yang negatif, yang jelek itu. Nah, itu baru dikatakan pemimpin yang sukses. Karena kalau memimpin orang baik-baik itu tidak ada tantangan dan itu relatif gampang. Tetapi begitu kita memimpin orang yang selalu berpikir negatif, kemudian ya kalau bahasa Jawa itu dablek, beling, itu bisa kita kendalikan. Itu namanya pemimpin yang hebat, pemimpin yang sukses. Tetapi bisa jadi ya kondisi itu menjadi rumet, menjadi kacau bila pemimpinnya justru yang jadi kuda binal ini. Ya, nah ini mungkin merupakan satu inspirasi kalau kita ini jadi pemimpin. Ya, saya ulangi, pemimpin dikatakan sukses jika dia mampu mengendalikan kuda binal. Tetapi kondisi menjadi kacau jika pemimpinnya justru yang jadi kuda binal. Kemudian yang terakhir mungkin ini ya kalimat bijaknya, salah satu tanda orang yang kolbunya error adalah setiap mengambil langkah selalu salah secara universal. Ya, ya. Jadi orang yang salah satu tanda kalau orang itu kolbunya error itu setiap mengambil langkah, ya setiap melakukan kegiatan itu cenderung salah secara universal. Apa itu salah secara universal? Salah secara universal itu contohnya seperti ini. Jadi kalau kita gampangnya 4 kali 4 itu kan 16. Tetapi kalau kita jawab 4 kali 4 itu 12, itu namanya salah universal, secara universal. Jadi siapapun akan mengatakan itu salah. Baik itu orang ulama, baik itu orang yang bodoh, baik orang intelektual. Jadi kalau 4 kali 4 sama dengan 12, itu pasti salah. Ini namanya salah universal. Jadi semua orang akan tapi kalau kita ini 4 kali 4
itu sama dengan 16, itu namanya betul secara universal. Jadi siapa saja mulai dari anak kecil, orang besar, kemudian yang perilakunya baik, yang jelek, itu mengakui kalau 4 kali 4 itu sama dengan 16. Nah, jadi kalau kita ini ada sesuatu ya yang pro kontra, itu kan berarti ada sesuatu yang orang membenarkan dan orang yang menyalahkan gitu ya, tergantung dari sudut pandangnya. Itu namanya masih belum dikatakan betul atau salah secara universal. Tetapi kalau salah atau betul secara universal, itu siapa saja menganggap salah gitu. Contoh yang paling gampang ya, umpamanya saja orang yang berbaik hati, suka sedekah umpamanya saja, beramal dermawan gitu, itu meskipun orang tidak baik pun mengatakan bahwa itu baik orang itu ya. Nah, inilah kira-kira yang dikatakan baik secara universal. Tetapi kalau kita ini ngomong bahwa orang itu profesinya perampok, kemudian melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, itu secara universal pasti dikatakan salah gitu ya. Jadi kalau orang itu mengatakan perampok atau maling itu baik atau itu benar, nah itu error gitu ya, error anunya bang, kolbunya ya. Saya ulangi, salah satu tanda orang yang kolbunya error adalah setiap mengambil langkah selalu salah secara universal. Jadi salah yang memang diakui oleh semua orang gitu. Baik, mudah-mudahan itu menjadi inspirasi bagi kita gitu. Nah, sekarang kita masuk ke materi pokok, yaitu temanya leadership, little hope, more giving. Ya, model kepemimpinan ini itu berdasar falsafah bahasa Jawa yang memang digali atau sejalan dengan ajaran agama. Ya. Jadi budaya bahasa Jawa atau budaya Jawa itu sebetulnya kan muncul ya belum lama, katakanlah 500 tahun yang lalu ya, tetapi agama ya itu sudah ada sebelumnya. Jadi hal-hal yang sesuai dengan agama itu bisa dimungkinkan bahwa itu memang mengambil dari ajaran agama. Seperti yang ini tadi. Jadi falsafah bahasa Jawa itu sepi ing pamrih, rame ing gawe. Itu kan falsafah bahasa Jawa yang ini juga sangat sejalan dengan agama gitu ya. Jadi maksud saya memang terjemahannya mungkin nggak pas, tetapi ini istilah yang gampang. Jadi little hope itu sepi ing pamrih, more giving itu rame ing gawe ya. Jadi maksudnya ya sepi ing pamrih itu artinya seorang pemimpin yang tidak banyak berharap ya, bekerja dengan ikhlas ya. Dan rame ing gawe artinya banyak melakukan action atau banyak melakukan sesuatu ya, banyak kerja untuk kepentingan orang banyak ya. Jadi sepi ing pamrih, rame ing gawe itu maksudnya seorang pemimpin yang tidak terlalu banyak berharap dari jabatannya itu untuk dirinya sendiri, dan dia justru malah banyak melakukan satu kegiatan, satu pekerjaan untuk kepentingan banyak orang gitu ya. Siapa pemimpin itu? Coba kita kembali ke makna atau siapakah pemimpin itu, supaya kita lebih jelas sifat-sifat atau sikap perilaku pemimpin itu seperti apa, sehingga kita bertanya siapakah pemimpin itu ya. Pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain ya. Jadi pemimpin itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, diajak untuk bekerja sama, kemudian untuk diajak bekerja untuk mencapai satu tujuan. Jadi pemimpin itu pasti harus memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain. Nah, di sini ini bisa jadi pemimpin itu kan orang yang mampu mempengaruhi orang lain. Berarti
mempengaruhi jelek pun itu namanya juga pemimpin. Contoh umpamanya saja ada ini gembongnya atau tokohnya perampok umpamanya saja. Dia bisa mempengaruhi orang lain untuk diajak bersama-sama merampok. Nah, itu namanya juga pemimpin gitu, ya. Jadi pemimpin itu orang yang mampu mempengaruhi orang lain, itu sudah dikatakan pemimpin. Cuma nanti pemimpin ini pemimpin yang baik atau pemimpin yang jelek. Nah, itu masalahnya. Makanya harus ada makna atau definisi yang lain gitu ya. Jadi yang pertama, pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain. Yang kedua, orang yang sikap dan perilakunya diteladani anak buahnya. Nah, ini sudah mulai mengarah gitu. Walaupun ini masih ada unsur jeleknya, karena perampok itu bisa jadi sikap dan perilakunya diteladani oleh anak buahnya. Tetapi secara umum bahwa orang yang sikap dan perilakunya patut atau pantas diteladani adalah orang yang sikap dan perilakunya itu baik. Ya, jadi kita ini memiliki sikap, perilaku, attitude yang baik sehingga sikap dan perilaku kita itu ditiru, ya, dicontoh oleh anak buah kita. Nah, ini sudah mulai mengarah ke hal yang positif gitu, ya. Kemudian orang yang memiliki prinsip baik dan benar secara universal, ya. Jadi dia memiliki prinsip, ya. Prinsip itu nanti kan akan diwujudkan dalam bentuk apa? Kegiatan, dalam bentuk sikap perilaku sehari-hari. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki prinsip, ya, sesuatu yang di dalam prinsipnya itu baik dan benar secara universal. Maksudnya bahwa dia akan melakukan sesuatu yang orang lain pasti akan mengatakan bahwa itu baik dan benar gitu ya. Jadi tidak sampai orang itu bilang, wah gak baik itu mestinya enggak benar itu. Lah itu berarti orangnya itu belum memiliki prinsip yang baik dan benar, masih bisa berbuat yang tidak baik, masih berbuat yang merugikan orang lain. Itu namanya belum sampai ke pemimpin yang baik tentunya. Ya. Kemudian orang yang memiliki kelebihan di atas rata-rata orang lain. Ya. Jadi seorang pemimpin itu kalau orang biasa-biasa saja itu tidak bisa, ya, kecuali kalau itu pemimpin yang berdasarkan keturunan, contoh mamanya di kerajaan gitu ya, sehingga bapaknya jadi raja, kemudian anaknya itu pasti nanti jadi raja. Seperti apapun kapasitasnya, kemampuannya, pasti dia dianggap raja. Tetapi ini sebetulnya kalau di dunia sekarang yang namanya pemimpin itu supaya memiliki satu legitimasi, ya, itu harus memiliki expert, harus memiliki kemampuan lebih gitu daripada orang lain, sehingga apa yang kita sampaikan nanti bisa dipatuhi oleh orang lain. Jadi orang atau pemimpin itu adalah orang yang memiliki kelebihan di atas rata-rata orang lain. Kemudian seorang pemimpin adalah orang yang tenaga dan pikirannya itu untuk kepentingan orang banyak. Ini penting sekali untuk kita sadari bahwa kalau kita ini sudah menjadi pemimpin, level apapun pemimpin, kita sebagai pemimpin, itu pasti ya tenaga sama pikiran kita itu memang untuk kepentingan orang banyak gitu ya. Jadi jangan sampai kita justru malah mementingkan diri sendiri. Jadi tenaga dan pikirannya justru malah diperas untuk kepentingan diri sendiri, itu bukan pemimpin. Jadi pemimpin adalah orang yang tenaga dan pikirannya untuk kepentingan orang banyak ya. Kemudian seorang pemimpin, orang yang ikhlas ya, mengorbankan kepentingan dirinya dan juga kepentingan keluarganya. Karena apa? Karena seorang pemimpin karena banyak pekerjaan itu sampai dirinya itu dia korbankan waktu, pikiran, tenaga ya. Bahkan dia akan mengorbankan keluarganya. Pulangnya juga cuma sebentar, bahkan berhari-hari tidak pulang karena untuk kepentingan orang banyak atau kepentingan organisasi dan perusahaannya. Ya.
Kemudian seorang pemimpin itu adalah orang yang diharapkan mampu ya memberikan kesejahteraan. Nah ini, jadi kalau kita ini sudah diangkat jadi pemimpin apapun levelnya, ya itu harus berusaha untuk memberikan kesejahteraan kepada anak buahnya atau kepada bawahannya. Ya, jadi karena apa? Bawahan itu berharap ya kepada kita untuk kehidupannya lebih sejahtera dengan adanya pemimpin ini gitu. Nah, kalau sampai pemimpin itu justru malah membuat ya anak buahnya itu sengsara, menderita lah, ini namanya nanti pemimpin tetapi ada pemimpin yang negatif gitu. Ya, kemudian yang berikutnya mungkin yang terakhir dari pertanyaan siapa itu pemimpin, yaitu pemimpin adalah orang yang setiap langkahnya selalu menghadirkan Allah. Nah ini, jadi begini, ini keterangannya ya. Jadi seorang pemimpin itu setiap kata-kata, setiap langkahnya, setiap keputusannya itu pasti berdampak luas, berdampak sangat besar, ya. Nah, kita ini sebetulnya sebagai manusia, mungkin sudah saya jelaskan di Jumat Berkah yang lalu bahwa yang namanya manusia itu hakikatnya tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak dibantu oleh Allah. Bahkan pernah saya sampaikan, untuk kita berkedip saja, ya, untuk kita duduk atau berdiri, kalau tidak dibantu oleh Allah, kita ini tidak bisa gitu, ya. Apalagi kalau kita ini sebagai pemimpin, di mana apa yang kita katakan, apa yang kita putuskan itu berdampak besar untuk kesejahteraan dan bahkan bisa membuat orang menderita. Nah, sehingga kalau kita ini kepingin ya efektif kepemimpinannya, harus selalu menghadirkan Allah di setiap langkah yang kita ambil gitu. Jadi setiap kita ngambil langkah, setiap ini mohon petunjuk, mohon hidayah, dan menghadirkan Allah untuk membantu kita ini memutuskan atau melakukan sesuatu. Nah, ini adalah seorang pemimpin yang baik. Jadi itu tadi kira-kira kalau kita ini ditanya siapa pemimpin itu, kira-kira itulah, jadi orang yang begini, orang yang ini, orang ini, seperti yang saya sampaikan ada 8 poin tadi itu ya. Ya, baik, kita teruskan. Kalau kita sudah tahu siapa pemimpin itu, ya, jadi salah satunya ciri khas pemimpin baik. Nah, ini sudah mulai kata-kata baik. Jadi pemimpin baik adalah sepi ing pamrih, rame ing gawe. Nah, itu. Ya, sepi ing pamrih itu apa saja ya. Jadi kita ini menjadi pemimpin itu harus dengan hati yang ikhlas ya. Jadi kita tahu bahwa seluruh kegiatan kita, seluruh aktivitas kita itu baru bisa dinilai ibadah atau bernilai mahal atau tinggi ya, dan itu akan mendapatkan balasan tentunya dari Allah kalau kita ini yang penting itu ikhlas. Selain nanti juga memang menjadi pemimpin itu dengan hati yang ikhlas itu juga memang niatnya. Jadi ikhlas itu kan hanya ikhlas itu adalah pamrih kepada Allah ya, hanya pamrih kepada Allah. Sehingga kalau kita ini menjadi pemimpin yang baik ya, sepi ing pamrih itu bahwa kita niat menjadi pemimpin itu karena Allah dan hati kita harus ikhlas gitu. Itu akan bernilai tinggi. Jadi sepi ing pamrih, hati kita ikhlas ya. Ikhlas itu hanya berharap kepada Allah gitu. Kemudian tidak mencari kekayaan dari perannya sebagai pemimpin ya. Jadi kalau kita ini jadi pemimpin, belum niatannya itu sudah bagaimana kita ini memperkaya diri ya, tidak sesuai dengan hak dan kewajibannya gitu lah, itu sudah nanti kacau gitu ya. Nanti kacau itu pikirannya akan selalu terganggu itu ya. Jadi harus sepi ing pamrih, harus
tidak mencari kekayaan dari perannya sebagai pemimpin, tetapi hanya berharap hak dan kewajiban yang memang seimbang diberikan kepada pemberi ya kerja, atau kita ini sebagai pemimpin, katakanlah kita ini sebagai bupati, ya apa haknya bupati itu gitu. Jangan sampai kita berharap bahwa nanti dengan jadi bupati kita akan berpikir menjadi kaya lah. Itu nanti akan rusak tatanan kepemimpinannya, leadership-nya akan rusak karena ada nafsu-nafsu seperti itu gitu ya. Jadi sepi ing pamrih juga tidak mencari kekayaan dari perannya sebagai pemimpin. Kemudian tidak pernah menuruti hawa nafsu dan egonya. Itu ada kaitannya tadi. Jadi kalau kita ini sudah ada hawa nafsu, ya nafsu macam-macam, nafsu serakah, nafsu iri, nafsu ya marah, nafsu ya pokoknya nafsu-nafsu yang mengarah kepada hal-hal yang negatif. Nah, itu harus tidak dituruti, apalagi menuruti egonya ya, karena kita ini punya ego kadang-kadang mengarah ke atau cenderung ke sesuatu yang tidak baik. Nah, ini harus ya kita, karena sepi ing pamrih itu harus kita hindari ya, jangan pernah menuruti hawa nafsu dan ego ya. Kemudian sepi ing pamrih itu pikiran dan hati itu dikendalikan hanya untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat. Jadi kita ini namanya sepi ing pamrih itu harus bisa mengendalikan ya pikiran, ya kemauan kita, nafsu kita, motivasi kita, ya untuk hanya selalu berbuat yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi karena apa? Karena tadi yang saya sampaikan bahwa efek seorang pemimpin bicara satu kata, ini efeknya besar sekali. Nah, kalau itu jelek, itu daya rusaknya. Ya, jadi kalau seorang pemimpin itu melakukan sesuatu yang melanggar aturan tatanan, maka daya rusaknya itu banyak sekali, besar sekali. Tetapi kalau seorang pemimpin itu melakukan sesuatu yang positif, yang bermanfaat, ya, yang memang benar dan betul, itu dampaknya juga luar biasa gitu. Jadi memberikan manfaat yang luar biasa, orang banyak akan merasakan apa yang kita lakukan gitu. Itulah seorang pemimpin itu memang luar biasa menurut saya. Jadi harus memang dijaga sehingga menurut hemat saya seorang pemimpin itu sebelum jadi memang harus banyak belajar, harus belajar soft skill ya, bagaimana menjadi pemimpin yang baik itu. Jadi seringkali seorang pemimpin itu nggak pernah belajar hal-hal seperti ini gitu loh, sehingga dia cara berpikirnya itu ya melenceng terus karena memang tidak pernah mendapatkan masukan, mendapatkan ilmu tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin gitu. Nah, oleh karena itu ada baiknya, jadi untuk menjadi seorang pemimpin memang harus belajar banyak tentang soft skill ya, soft skill. Jadi itu menurut saya sangat penting. Karena apa? Ya seperti begini-begini nih yang saya sampaikan ini, itu adalah namanya soft skill. Sementara soft skill itu tidak diajarkan banyak di sekolah atau di bangku kuliah atau di masyarakat. Oleh karena itu kita harus melakukan satu upaya ya. Sebetulnya kalau yang namanya revolusi mental gitu, itu harusnya memang soft skill yang dimasukkan gitu ya, ya. Jadi apa kaitannya? Jadi mungkin di sini saya akan singgung sedikit yang namanya soft skill itu apa. Soft skill itu adalah kemampuan, keterampilan kita untuk selalu mengkaitkan semua kejadian yang ada di dunia ini dengan keberadaan Allah gitu ya. Itu namanya soft skill. Jadi bagaimana kita mengatur diri sendiri ya, kemudian bagaimana kita ini mengatur orang lain ya, bagaimana kita berhubungan dengan yang maha kuasa lah, itu namanya soft skill gitu ya. Jadi kembali ke materi ini bahwa sepi ing pamrih, pikiran dan hati kita ya kita kendalikan untuk selalu berbuat yang bermanfaat. Kemudian ada yang penting juga ini ya, bahwa sepi ing pamrih itu
tidak berharap sanjungan dan pujian dari siapa saja kecuali dari Allah gitu ya. Jadi ridho Allah itu udah luar biasa. Jadi seseorang yang selalu berharap dipuji itu namanya tidak ikhlas atau apa ya, tidak ya, keikhlasannya kurang gitu. Karena seorang pemimpin yang baik itu ya harus sepi ing pamrih, artinya tidak berharap sanjungan dan pujian dari siapapun. Kemudian justru ya sepi ing pamrih itu pamrih hanya kepada Allah. Jadi justru hanya berharap ridho dari Allah. Itulah kira-kira makna dari pemimpin itu harus sepi ing pamrih. Jadi mulai dari tadi hati kita tata, kemudian kita itu tidak mencari kekayaan, harus ikhlas, kemudian tidak menuruti hawa nafsu, ya, terus kemudian tidak kepingin disanjung, justru hanya berharap karena ridho Allah. Itu namanya sepi ing pamrih gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke makna atau pemahaman tentang rame ing gawe. Nah, ini apa? Kalau tadi kan sepi ing pamrih, sekarang ini rame ing gawe. Sebagai seorang pemimpin itu harus rame ing gawe. Jadi harus banyak sesuatu yang dikerjakan yang itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, apa kira-kira rame ing pamrih itu kalau dijabarkan di dalam satu leadership atau kepemimpinan atau di dalam satu organisasi. Jadi rame ing gawe bahwa semua konsentrasi, semua perhatian concernnya itu banyak kepada organisasinya. Ya, jadi konsentrasi pada organisasinya. Kemudian yang berikutnya banyak melakukan kegiatan ya yang bermanfaat. Jadi dia itu isinya cuma apa? Berpikir bagaimana membuat satu kegiatan yang itu bermanfaat bagi orang banyak ya. Kemudian kerja keras ya, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan mungkin kerja juga dituntaskan. Jadi kerja keras itu mungkin maknanya bahwa seorang pemimpin itu memang secara fisik itu memang harus melakukan satu kegiatan secara fisik, kunjungan ya, kemudian melakukan satu rapat dan lain sebagainya. Jadi menggunakan fisiknya untuk melakukan sesuatu. Nah, kemudian kalau dikatakan kerja cerdas itu bahwa di dalam melakukan kegiatan itu harus menggunakan intelektualnya, jadi menggunakan kecerdasannya supaya pekerjaan yang dilakukan itu bisa efektif dan efisien, bisa hemat, bisa cepat, bisa targetnya tercapai karena menggunakan strategi, menggunakan cara yang lebih ampuh daripada cara yang konvensional yang tidak menggunakan akal. Mulai sekarang ini sudah luar biasa, kerja ini supaya bisa cepat, bisa selesai, kemudian bisa hemat, bisa efektif itu banyak menggunakan kemajuan teknologi, yaitu namanya kerja cerdas. Nah, kerja ikhlas ya tadi sudah disampaikan sepi ing pamrih tadi. Jadi kita harus ikhlas melakukan karena banyak hal yang bisa bisa didapatkan dari kalau kita ini kerja ikhlas ya. Yang pertama, kalau kita ini bekerja ikhlas, itu hati kita ini tidak berat, tidak merasa berat melakukan sesuatu, ya, karena kita ini memang ikhlas. Nah, ikhlas itu pasti ada arahnya kepada sesuatu yang bermanfaat, dan ikhlas itu mencari ridhonya Allah. Pasti adalah kegiatan-kegiatan yang baik yang dilakukan, ya, sehingga kita ini kalau mengerjakan sesuatu yang baik, batin ini tenang gitu. Berbeda kalau kita ini bekerja tidak ikhlas, berarti melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya, kerja masalah-salahan, kerja malas, bahkan kerja tidak sesuai dengan dengan program-programnya, sehingga kita ini merasa berat. Ya, kalau tidak ikhlas, kita ini bekerja melakukan sesuatu itu rasanya berat sekali karena tidak ikhlas. Nah, begitu kita ikhlas, kerja ini jadi ringan semua gitu ya. Jadi banyak. Kemudian belum kalau memang kita ini bekerja ikhlas, syarat
ya salah satu syarat supaya bekerja ini bernilai ibadah itu adalah ikhlas itu. Ya, selain nanti syarat-syarat yang lain, tapi ikhlas ini yang paling penting gitu supaya kerja ini bernilai ibadah. Nah, kalau kerja ini bernilai ibadah, maka Allah akan memberikan balasan baik itu di dunia apalagi nanti di akhirat. Ya. Kemudian kalau kerja ini tuntas ya diselesaikan ya, diupayakan untuk selesai secepatnya, sebaik mungkin sehingga persoalan atau masalah atau pekerjaan itu bisa tuntas begitu. Itu makna dari rame ing gawe ya. Kemudian tidak mau berbuat yang melanggar aturan. Nah ini, jadi karena kita ini melakukan sesuatu kegiatan supaya kegiatan ini berjalan dengan baik, tidak menyimpang dari rel-rel aturan, maka kita harus melakukan sesuatu itu, melangkah itu harus tidak melanggar aturan gitu. Karena apa? Karena aturan itu dibuat supaya pekerjaan ini bisa sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Jadi harus aturan itu kan seperti pagar supaya orang tidak menyimpang begitu ya. Begitu melanggar aturan berarti kita melakukan satu penyimpangan. Nah, kalau suatu penyimpangan maka hasilnya pasti tidak baik kan gitu ya. Makanya ada aturan ya. Rame ing gawe salah satunya adalah tidak mau berbuat yang melanggar aturan. Kemudian rame ing gawe, jadi selalu menciptakan sesuatu kreativitas dan inovasi ya. Jadi kreatif gitu. Karena apa? Karena kita ini kepingin segalanya itu bisa berjalan dengan baik, kemudian lebih maju, ya, kemudian memberikan manfaat lebih bagus dan untuk mengantisipasi perkembangan. Jadi harus ada ini kreativitas dan inovasi. Kreativitas itu menciptakan sesuatu yang baru, yang belum pernah ada. Tetapi inovasi itu adalah memperbaiki yang sudah ada supaya bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah itu. Jadi rame ing gawe juga termasuk di dalamnya adalah menciptakan kreativitas dan berbuat inovasi. Gitu. Ya, kemudian tentu rame ing gawe ini adalah bekerja secara efektif dan efisien. Ya, jadi efektif itu maksudnya tepat sasaran, efisien itu menggunakan sumber daya yang seefisien mungkin. Ya, sekecil-kecilnya tetapi dengan hasil yang maksimal gitu ya. Jadi harus berpikir begitu, jangan sampai justru malah kita ini melakukan sesuatu sudah tidak tepat sasaran, ya biayanya mahal, ruginya banyak, kemudian ternyata kegiatan yang tidak tepat itu memakan biaya yang besar sehingga tidak efisien gitu. Jadi ruginya double-double gitu ya. Jadi kalau melakukan sesuatu itu sudah tidak efektif dan tidak efisien, wah ini ruginya banyak sekali. Oleh karena itu seorang pemimpin yang rame ing gawe, setiap dia mau melakukan satu kegiatan atau melakukan satu proyek begitu, itu harus betul-betul melakukan perencanaan yang baik, melakukan survei yang memadai, yang cukup, kemudian pertimbangan-pertimbangan. Karena apa? Karena seorang pemimpin itu mungkin bisa jadi masa kepemimpinannya itu pendek, hanya 5 tahun, hanya 10 tahun, ya. Kalau kita di perusahaan biasanya agak lama, apalagi kalau perusahaan itu perusahaan keluarga atau perusahaan milik ya pribadi, itu bisa panjang. Tetapi bahwa efek dari kerja kita yang tidak efektif dan efisien itu akan menyebabkan penderitaan yang panjang gitu. Eksistensi daripada organisasi ini akan terancam manakala kita tidak melakukan sesuatu yang efektif dan efisien itu. Ya, jadi rame ing gawe, bekerja secara efektif dan efisien. Kemudian mampu membuat skala prioritas. Artinya bahwa kita ini sebagai pemimpin itu harus tahu mana pekerjaan-pekerjaan yang harus didahulukan, kepentingan mana yang mendesak yang harus dilakukan. Jadi tidak asal melakukan kegiatan ya yang kepentingannya kadang-kadang ya tidak penting gitu, itu dikerjakan duluan. Ya, karena ada sesuatu yang diharapkan dari pekerjaan ini, wah itu tambah
bunyi itu kalau orang Jawa bilang, ya pemimpin yang itu kan tidak bisa membuat skala prioritas. Seharusnya kita ini dengan sumber daya yang terbatas, mulai dari waktu, sumber daya lain, alam, manusia, dan lain sebagainya, itu kan terbatas, tidak banyak. Nah, itu harus dibuat skala prioritas supaya kita bisa efektif dan efisien tadi. Jadi, mana pekerjaan yang memang harus dikerjakan dulu, yang ini memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat, kepada anak buah kita, kepada organisasi kita. Ya, jadi kemudian kita selain tadi efektif efisien itu bekerja berdasarkan asas manfaat ini hampir sama ya. Jadi asas manfaat itu berarti manfaatnya berapa, kita harus lebih apa? Lebih perhitungan secara ekonomis gitu. Jadi pekerjaan yang kita lakukan itu harus diperhitungkan ya, masak-masak supaya manfaat dari sesuatu yang kita kerjakan itu bisa memberikan manfaat yang maksimal gitu ya. Kemudian berikutnya keputusannya yaitu rame enggawe itu bahwa setiap keputusan yang dibuat itu selalu berdampak positif gitu ya. Walaupun sebetulnya begini, tidak ada keputusan itu yang positif saja, ya pasti ada sisi negatifnya. Tetapi itu kita harus memaksimalkan dampak positifnya, artinya manfaat positifnya itu harus jauh lebih banyak daripada negatifnya, karena satu perubahan, satu keputusan yang kita ambil itu pasti akan memberikan efek. Nah, efek negatif ini yang harus kita minimalisir, harus kita perkecil. Sementara ya dampak positifnya, efek positifnya itu harus yang kita maksimalkan ya. Jadi kalau kita sebagai pemimpin itu ya harus kita perhitungkan. Jadi kalau kita melakukan satu langkah atau membuat satu keputusan, itu katakanlah kita ini ada orang 100 begitu, keputusan yang kita buat itu orang 80% ya, atau katakanlah 90% itu harus mengiyakan, setuju, memberikan manfaat pada 90%. Yang 10% itu memang ada kena dampak negatifnya, itu pasti gitu. Jadi tidak ada satu keputusan, satu perubahan yang hanya positif saja. Tetapi di sini yang saya maksud keputusannya selalu berdampak positif, itu dampak positifnya itu jauh lebih banyak daripada negatifnya, gitu ya. Jadi kemudian memimpin seluruh jajarannya untuk bekerja dengan baik. Jadi begini, seorang pemimpin yang baik itu ya itu harus bisa mengajak, mempengaruhi, memberikan satu pemahaman supaya orang-orang di bawahnya itu bekerjanya itu bisa maksimal, bekerja dengan baik secara maksimal, supaya apa? Seluruh potensi, seluruh energi dari anak buahnya itu dikembangkan ya. Jangan sampai kita ini justru tidak memberikan satu pelatihan, tidak memberikan satu perhatian, dibiarkan saja, toh kamu bisa kerja begitu. Itu tidak seperti itu. Bahkan nanti secara motivasi itu harus didorong ya, supaya orang itu melakukan kegiatan itu dengan motivasi tinggi. Karena apa? Karena kinerja, hasil kerja itu adalah dampak dari dua faktor yang penting, yaitu potensi dan motivasi. Sehingga supaya anak buah kita bisa bekerja baik, maka yang pertama dikembangkan potensinya, diberikan pelatihan, diberikan nasihat, macam-macam. Kemudian baru motivasinya ini yang harus didorong lah. Motivasi ini sangat susah sekali lah. Seorang pemimpin itu memang harus memiliki kemampuan, memiliki keahlian untuk bagaimana caranya memotivasi ya, dia menjadi motivator bagi seluruh anak buahnya. Jadi justru jangan membuat kegaduhan, membuat ruwetnya sehingga anak buahnya itu jadi tidak banyak yang menyumbangkan ya tenaga dan pikirannya untuk pekerjaan itu karena kecewa dengan pimpinannya. Nah, oleh karena itu rame enggawe adalah memimpin seluruh jajarannya untuk bisa bekerja
lebih baik gitu. Kemudian memberikan contoh cara bersikap dan berperilaku yang baik. Ya tadi itu ya, karena kita ini kepingin anak buah kita ini menjadi baik semua, seorang pemimpin itu adalah perannya sebagai role model, sebagai contoh, sebagai teladan. Maka kita seharusnya kalau jadi pemimpin itu diusahakan jangan sampai melakukan sesuatu yang orang lain, ya orang bodoh mengatakan bahwa itu salah gitu. Itu tidak boleh gitu. Ya jadi apa ya, seharusnya kita ini seorang pemimpin harus memberikan sikap, contoh sikap dan perilaku kita sehingga anak buah kita, orang-orang kita di bawah kita ini itu meniru, bukan kepalsuan gitu ya. Jadi betul-betul memang kalau baik ya memang kita berbuat baik gitu, bukan apa namanya, kalau zaman sekarang itu orang bilang pencitraan, bukan itu gitu ya. Kemudian siap berkorban harta jiwa, ya itu jelas. Kalau kita ini sebagai pemimpin harus berani mengorbankan jiwa dan hartanya bahkan gitu ya. Kemudian setiap melangkah dilandasi dengan iman dan takwa. Nah itu seluruh penjelasan mengenai rame enggawe. Jadi intinya bahwa kita ini melakukan sesuatu, banyak melakukan ini sesuatu yang aktivitas yang itu dampak positif dan bermanfaat bagi banyak orang. Nah itu namanya rame enggawe. Tetapi terakhir tadi kan setiap melangkah dilandasi dengan iman dan takwa. Kenapa? Ini untuk memastikan ya. Jadi kalau seorang pemimpin itu sudah melandasi setiap langkah itu dengan iman dan takwa, itu orang bisa yakin bahwa apa yang dilakukan itu pasti relatif banyak benarnya gitu ya, daripada orang yang tidak, imannya tidak kuat, takwanya apalagi tidak menghadirkan Allah di setiap kegiatan, ya itu mungkin bisa saja ya banyak menyimpang ya. Jadi saya sampaikan di materi yang lain bahwa kita ini tidak bisa dipisahkan dengan spiritualitas gitu ya. Jadi begitu kita ini memisahkan kegiatan ini dengan spiritualitas, maka kegiatan itu akan cenderung menyimpang, menabrak norma-norma kehidupan dan norma-norma agama. Ya, jadi apapun yang kita lakukan itu harus kita kaitkan dengan yang namanya spiritualitas, yaitu iman dan takwa itu. Nah, baik. Terus kemudian selain sepi ing pamrih, rame ing gawe, mungkin ada juga dukungan attitude positif, jadi dukungan sikap perilaku yang positif ya, umpamanya saja mampu mengendalikan nafsu amarah, karena ini penyakitnya pemimpin itu kan marah-marah ini ya. Jadi saya pernah membuat kata-kata bijak bahwa seorang pemimpin yang dewasa itu adalah pemimpin yang mampu mengendalikan amarahnya. Itu ya. Jadi kalau pemimpin masih marah-marah berarti belum dewasa itu. Ya, kemudian mampu mengendalikan nafsu serakah ya. Jadi jangan sampai kita memiliki keinginan-keinginan yang wah macam-macam gitu ya gitu. Kemudian bisa bersikap tegas, lugas dan fleksibel, artinya kita harus melihat situasinya gitu ya, kondisional gitu ya. Jadi kapan kita berbuat tegas, kapan kita berbuat lugas ya, dan kapan kita fleksibel. Jadi pada saat-saat tertentu kita memang harus ada fleksibel, jadi bukan kaku terus ya. Kemudian bersikap tenang dan tidak gerusa-gerusu. Nah ini penting juga. Jadi kita kalau ada sesuatu ya, masalah yang itu coba kita pikir tenang dan tidak gerusa-gerusu di dalam mengambil manfaat ya. Tetapi bisa saja orang itu yang dimaksud di sini tenang itu tenang bukan dablek gitu, bukan, tetapi kita tenang supaya ada kesempatan untuk melakukan koordinasi antara hati dan pikiran untuk memikirkan apa yang harus kita lakukan gitu. Kemudian tidak gerusa-gerusu kan, tidak wah langsung mengambil langkah langsung tanpa ada pertimbangan pemikiran yang masak gitu ya. Jadi bisa saja orang itu tenang ya. Ada pemimpin yang ada macam-macam itu tenang gitu. Tenangnya tapi pertama tenang karena dablek itu tadi,
dan tenang karena tidak tahu malu ya dia. Wah, harus diomongkan begini ya tenang saja. Ada masalah begini tenang lah, itu bukan itu yang dimaksud tenang ya. Yang dimaksud tenang di sini adalah dia selalu mengedepankan hati dan pikirannya untuk mencerna masalah yang muncul, kemudian setelah dipikirkan masa-masa, maka langkah atau tindakan yang harus dilakukan itu sudah melalui pertimbangan-pertimbangan gitu. Ya, kemudian cepat merespon kritik dan saran. Nah ini, ya jadi seorang pemimpin ya itu harusnya memang cepat merespon kritik dan saran dalam artian yang positif. Kalau kritik itu memang tidak baik, kritiknya dan sarannya itu, maka responnya itu adalah memberikan satu pemahaman bahwa apa yang dilakukan itu maksudnya seperti ini. Karena orang memberikan kritik itu bisa jadi karena tidak ngerti gitu ya. Jadi orang itu tidak tahu apa yang kita lakukan ya, tahu-tahu meritik begitu ya. Itu harus kita respon dengan cepat untuk bisa memberikan pemahaman. Tetapi kalau kritik dan saran itu memang positif, ya katakanlah memang kita ini tidak betul di dalam melangkah, maka harus direspon dengan cepat untuk kita merubah. Jangan malu gitu loh ya, jangan malu. Ya minggu kemarin kan ada ini belajar leadership dari sholat berjamaah. Nah begitu imam itu diingatkan kalau ada kesalahan, maka dia akan merespon dengan cepat dan akan membetulkan. Ya, imam yang diingatkan oleh makmum tidak pernah malu, ya, tidak pernah gengsi, ya. Dia memang secara prosedural, secara hukum dan syariat sholat itu memang keliru, dia harus nah, pemimpin juga begitu. Kalau sampai melanggar aturan-aturan, kemudian diingatkan, ya harus cepat direspon gitu. Tidak perlu kita ini malu, kalau perlu ditarik kembali gitu loh. Apa yang sudah dirancang itu, yang dilakukan itu dibatalkan kalau perlu kan gitu. Karena ini memang keliru, tidak perlu kita malu gitu loh ya. Jadi ini ya. Kemudian memiliki rasa malu yang tinggi ya tadi karena merespon dengan cepat dan itu kan tidak memiliki harus memiliki rasa malu karena malu kalau tidak cepat-cepat ini malu gitu. Kemudian menyikapi perubahan secara positif. Jadi ini banyak penjelasannya ya mengenai perubahan ini, tapi karena waktu ya kita begini. Jadi perubahan itu akan terus terjadi. Kemudian perubahan itu tidak bisa ditahan, pasti akan terjadi. Kalau kita tidak berubah, maka kita akan digilas oleh perubahan. Kemudian setiap kita menangani perubahan yang terjadi, pasti harus melakukan perubahan juga gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengantisipasi perubahan dengan sama dengan kemarin langkah kita. Jadi begitu ada perubahan, terus kemudian kita antisipasi, maka yang kita lakukan adalah perubahan gitu. Jadi perubahan ini harus diantisipasi dengan perubahan juga gitu. Kalau kita tidak melakukan perubahan ya kita pasti kalah dengan perubahan itu gitu ya. Jadi ini sebenarnya banyak ya masalah perubahan ini, satu materi sendiri nanti mungkin kita adakan. Jadi menyikapi perubahan secara positif ini satu materi gitu ya. Banyak ini yang harus kita ini. Kemudian selalu mengikuti perkembangan zaman ya ini. Jadi kita harus sebagai pemimpin itu memang harus mengikuti perkembangan zaman, kalau enggak ya ketinggalan kan gitu ya. Kemudian senantiasa mendekat kepada Allah. Nah ini jadi bla 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 bla, usaha-usaha secara fisik pikiran, tapi belakangan itu memang harus ada spiritualitasnya. Memang kita ini harus seimbang. Jadi jangan kita ini dijejeli dengan hal-hal yang sifatnya teknis yang ini. Tetapi tidak ada sesuatu yang masuk tentang spiritualitas. Itu yang namanya tidak seimbang. Jadi kita harus mendapatkan sesuatu yang sifatnya spiritual.